Halo data entusias, selamat datang di Dikilab Podcast. Kenalin, nama aku Rainer, atau bisa dipanggil Rere. Dan aku di sini nggak sendiri tentunya, ditemani oleh Kathleen. Halo semuanya. Nah, Kathleen, di Dikilab Podcast hari ini kita mau ngapain sih? Nah, Kak Rere, di Diklab Podcast hari ini kita akan membahas tentang pengalaman menarik bersama salah satu member Diklab yang berhasil sukses di industri data. Nah, Kak Rere, Wow. kita sekarang di sini udah ditemenin sama salah satu member Diklab yaitu Mas Arya Andika. Wow, halo Selamat Mas. Halo, datang Mas Arya. ya, Halo halo Mas. Mas Rere, Mbak Apa Kathleen. kabar Mas? Baik, Oh, syukur. gimana Mas di rumah aja dan work from home juga ya Mas? Ya. Iya, kan nggak boleh kemana-mana nih. Iya, gak boleh. Tetap produktif tapi kan ya Mas. Iya, harus lah, kalau nggak Betul. bosen. Oh ya Kak Rere, sebelumnya kita mau selamat menunaikan ibadah puasa nih buat Mas Arya juga ya. Oh Iya iya, terima Mas. kasih. Mm. Nah, Gimana puasa lancar Mas? ya, lancar lah, baru 2 hari kan. 2 hari lancar ya. Oke, oke. Nah, mungkin Mas Arya boleh mungkin perkenalkan diri sedikit Mas mengenai Mas Arya. Oke, boleh. Halo teman-teman Deki Lab, perkenalkan nama saya Arya Halo. Andika. Saat ini saya kerja di salah satu telecommunication tower provider, ya. Nah, menjabat sebagai Strategic Management and Improvement Department Head. Nah, Oh. kalau dari background saya sendiri sebenarnya dari teknologi industri pertanian, ya, dari IPB. Jadi mungkin agak-agak nggak Oh, nyambung ya sama yang sekarang. Tapi nggak salah juga sih, soalnya IPB itu sering diplesetin institut fleksibel banget, Oh, fleksibel banget. jadi bisa di saya mana baru aja tahu lah. nih. Oke. Oh, bisa kerja di mana aja. Mas Arya sendiri itu kan member di Kilab ya. Dari kapan sih Mas? Eh, Pertengahan 2018 sih, saya agak lupa sih Wow. Juni atau Juli lah, tapi Hmm. di tahun Pertengahan. 2018 pertengahahan, ya hampir Pertengahan 2 2018. tahun ya. 2 tahun ya. Berarti Ya itu hampir 2 tahun. berarti itu dari di Kilab lahir kayaknya ya. Wah, dari Diklab lahir Mas Arya udah jadi member loh, hebat juga. Mas, boleh dijelasin gak sih awal ketertarikan dengan data tuh kayak gimana sih? Ya, Hmm. kalau saya sendiri mungkin emang dari sekolah sama kuliah dulu emang mungkin karena tertarik sama pelajaran yang terkait sama angka gitu ya, dibandingin hafalan. Jadi Hmm. ya mungkin data sudah terbiasa lah dari dulu. Kemudian, nah yang mungkin membuat saya mulai tertarik sebenarnya waktu di pertama kali saya kerja di sebagai QC analis gitu ya, di Oh, sebuah oke. pabrik makanan gitu. Eh, Hmm. Pernah waktu itu diminta buat entry data di SPC Tools gitu. Oh, wow. Jadi ada tools yang dibuat, statistical process control yang dibuat sama perusahaan itu. Kemudian nanti kita sebagai analis tuh tinggal entry data aja gitu ya. Hmm. Walaupun sebenarnya sih pekerjaan utamanya saya waktu itu buat in charge di line gitu ya, ngecek kondisi Hmm. produk di line sama nanti diambil buat dianalisa di lab gitu ya, analisa kimia. Tapi di waktu lagi misalkan lagi senggang gitu, lagi cleansing lini produksi, saya biasanya diminta sama supervisor buat entry data di SPC Tools itu. Nah, di situ saya tertarik gitu. Ternyata hanya tinggal masukin angka aja gitu ya di dalam tools itu, Excel sih, pakai Excel. Tapi udah langsung keluar gitu hasilnya, hasil-hasil statistiknya gitu. Nah, dari situ Oke. saya mulai tertarik tuh sama untuk pelajarin, wah ini apa Hmm. sih gitu loh. Ternyata jadi ada QC tools gitu kan, ada Six Sigma, ada statistika industri. Nah, saya jadi mulai tertarik gitu ya, untuk mempelajari hal-hal yang terkait sama data analisis gitu. Nah, bahkan sampai Wow. Wow. Hmm. kemudian saat saya pindah ke perusahaan baru pun, sebagai QC supervisor gitu ya, saya banyak mengenalkan justru penggunaan grafik sama analisa statistik gitu di perusahaan baru saya gitu. Nah, Hmm. bahkan waktu itu saya sempat untuk ngeduplikasi tools yang dari perusahaan sebelumnya gitu. Jadi karena kan diprotect ya, Excelnya diprotect, jadi saya nggak tahu rumus-rumusnya. Jadi saya penasaran, saya ulik sendiri, bikin Hmm. tools itu, bangun dari nol untuk saya aplikasikan di perusahaan saya yang baru.
Oke. Oh gitu. Berarti pas dari QC itu sebenarnya udah ketemu data banyak ya Mas ya? Iya, betul. Terus Ya kan cuma sekarang Hmm. gimana Iya, Mas? cuma waktu itu sih masih belum belum gitu apa yakin ya karir di Hmm. data gitu karena kan mungkin Oh, Mm-mm. yang ngerasa backgroundnya bukan orang statistik, orang matematik gitu ya. Wah, Waktu itu sih masih interesting banget ya berarti. masih tertarik sama bidang lain sih waktu itu. oh. Berarti Bidang benar-benar lainnya. dari nggak ada pengalaman ya Mas di bidang data ya? Nah, Betul, betul. Hmm. terus kalau misalkan awalnya kan tadi udah diceritain kan sebagai QC atau QA ya Mas ya. Terus Betul. sekarang menjadi data analytics ya atau data analis gitu ya. Apa sih yang membuat Mas Arya kayak oke ini saya putusin akhirnya saya berkarir ke bidang data deh. Oke, sebenarnya mungkin perjalanannya lumayan panjang ya karena nggak dalam semalam gitu ya berubah langsung karena juga ngikutin Iya. pergerakan karir saya yang mungkin bisa juga masing-masing orang tuh pengalamannya beda-beda gitu ya. Nah, Mm-mm. eh, setelah dari QC supervisor itu saya pindah ke perusahaan saya sekarang ini gitu ya. Dan memang Mm-mm. sewaktu masuk pun nggak langsung di data, tapi ada menjabat beberapa posisi gitu ya. Dari Oh. quality management, ngurusin ISO, terus pindah ke corporate planning, lalu bahkan pernah di HR, di learning management gitu. Oh wow. Nah ini yang paling lama sih sebenarnya di HR ini 5 tahun gitu ya. Jadi tentang training lah. Jadi ngasih training ke karyawan gitu ya. Nah cuma saat di ya kan karena cukup lama 5 tahun, kayaknya saya mulai coba pengen cari tantangan lain gitu ya. Pengen cari bidang lain yang apa sih Mm-mm. yang mungkin menarik gitu ya. Saya coba browsing-browsing. Ternyata ada situs web lah gitu yang menyampaikan kira-kira uh, most wanted job kira-kira di future itu apa Hmm. aja gitu ya. Ternyata ada salah satu Mm. job yang saya kira itu cocok dengan saya, yaitu di bidang data analytics gitu ya. Nah, Oke. Waduh. nah ya, nah itu saya juga akhirnya jadi malah cari tahu lebih banyak kan tentang data analytics ini, dan saya juga baru tahu ternyata yang saya pelajari selama ini itu ya yang QC tools itu ya sifatnya hanya deskriptif analitik gitu kan, mengolah Hmm. data masa lalu untuk mencari insight gitu, padahal ada yang lebih Hmm. berkembang lagi sekarang yang lebih kompleks, itu predictive analytics gitu kan, Hmm. kita memprediksi data untuk jadi masukan di masa yang datang gitu kan untuk keputusan bisnis gitu. Nah, setelah saya sampaikan ke atasan tentang minat saya ini, ternyata jadi atasan pun ngasih kesempatan nih. Oh ya udah, coba kita, mumpung dari perusahaan juga kan memang ingin concern ke data gitu ya. Jadi Hmm. ada sebuah departemen baru gitu, dan saya diminta in charge di situ, namanya Data Governance and Analytics gitu. Dan ya mulai di sinilah Hmm. saya jadi banyak cari tahu sama belajar tentang data gitu. Oke. Aku juga jadi Wow. penasaran nih karir ini. Kan Iya. Mas Arya udah berhasil banget nih berkarir nih. Tapi aku juga penasaran kenapa sih milih belajarnya di DQ Lab gitu. Boleh nggak sih Mas share ke pengalaman belajarnya di DQ Lab itu kayak Oke, apa? boleh boleh. Jadi waktu pertama kali diminta kembangin data analytics gitu ya di perusahaan yang sekarang tuh, ya saya masih Mm-mm. blank sih terus terang, walaupun saya Hmm. punya ketertarikan tuh saya blank nih, mau belajar dari mana ya, mulai dari mana ya, nggak tahu sama sekali gitu. Bener-bener. Nah saya Hmm. coba cari-cari, browsing gitu ya, ternyata Mm-mm. ketemu ada sebuah web gitu ya, yang sepertinya sih cocok sama kebutuhan saya, yakni Oh. Declare. Jadi kenapa cocok ya karena memang saya benar-benar nol dari data analytics itu ya, dianya kan apa dari Dekilab sendiri itu memang dari awal itu benar-benar basic, dan menyebutkan Iya. bahwa nggak perlu punya basic sebagai programmer gitu kan, atau di Hmm. IT gitu, itu di state Mm-mm. gitu di webnya. Dan oh ya saya tertarik karena memang background saya bukan itu, dan kemudian Hmm. juga apa bisa diakses secara online, itu yang juga saya sukai sih, karena kan saya juga masih apa terbatas gitu ya waktunya untuk apa training intensif gitu ya kalau benar-benar Mm. dimulai dari nol. Oh. Tapi kalau online kan saya
enak gitu kan, bisa atur waktunya gitu. Fleksibel ya Mas. Fleksibel, betul. Jadi ya karena mungkin saya dulu pernah megang learning gitu ya, learning manajemen gitu, training. Ya kalau saya lihat sih memang metode pembelajaran ini cocok buat diterapkan untuk orang dewasa gitu ya. Karena dia itu self concept kan sifatnya, jadi kita yang ngatur sendiri Betul. kecepatan kita dalam belajar gitu. Kalau kita merasa belum siap untuk tahap berikutnya, ya udah kita fokus dulu aja gitu kan. Begitu kita udah selesai submit, berhasil, baru kita sebenarnya kan layak gitu kan buat ke tahap selanjutnya. Tapi kalau belum, ya jangan, kita kan nggak bisa langsung lompat ke yang expert kan. Pasti tahap bertahap gitu kan, begitu submit dan baru kita bisa ke tahapan berikutnya gitu. Nah kemudian juga learning orientationnya sih, jadi orang dewasa itu kan perlu tahu gitu ya, kira-kira ini tuh bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Di Dekilab sih memang ada beberapa video gitu ya yang bisa bantu kita buat jelasin sebenarnya penerapan data analitik atau data science itu buat apa gitu ya. Jadi kebayang gitu loh, kita tuh belajar ini untuk apa di dunia industri gitu ya, di dunia pekerjaan gitu. Bukan hanya sekedar teori kan. Nah kemudian juga yang menariknya itu kan sebenarnya motivation to learn sih. Jadi orang dewasa itu butuh motivasi gitu ya buat belajar gitu. Dan waktu itu sih saya juga termotivasi karena kan memang harus mengeluarkan investasi kan gitu. Tapi sebenarnya menurut saya sih bagus gitu, daripada yang gratisan gitu ya, orang jadi cenderung nggak termotivasi gitu. Nanti. Ketika kita harus mengeluarkan investasi untuk belajar gitu ya, kita jadi dalam tanda kutip jadi paksa buat ngerasain itu kan. Kalau nggak betul banget Mas. Jadi kalau bayar berarti harus menyelesaikan gitu ya Mas. Iya betul, sampai beres gitu. Jadi ya orang dewasa gitu butuh motivasi untuk belajar gitu kan. Nah ya kemudian ya saya lihat juga mungkin praktikal gitu ya, banyak pembahasan tentang studi kasus yang ada di dunia nyata gitu. Jadi kita bisa mengkorelasikannya sama kehidupan pekerjaan kita gitu ya, memang nyata gitu. Nah sama juga saya lihat sih saya senangnya juga ada beberapa sesi offline gitu, di mana kita bisa berkolaborasi sama si praktisi datanya gitu ya. Jadi ya orang dewasa itu juga senang berkolaborasi sih sebenarnya. Nah memang ya ini pertama kali lah saya belajar bahasa pemrograman R gitu ya di Dekilab ini gitu. Jadi, wow. Keren banget ya pertama kalinya belajar di Dekilab. Belum pernah tahu bentuknya R itu kayak apa, R Studio itu kayak apa gitu. Belum pernah install di laptop saya, tapi ya pertama kali ngetik codingnya ya di Dekilab itulah gitu. Wow, gila ya. Iya. Sampai ini loh dengernya kayak serius banget tadi, kayak sampai wow gila. Sampai speechless saya. Mas, kalau dari kan tadi udah ceritain tuh gimana awalnya tertarik dengan R dulu. Terus kan pasti udah kayak nyobain beberapa modul yang ada di Dekilab ya Mas ya. Nah, dari semua modul yang paling Mas suka tuh yang mana sih Mas, modul yang ada di Dekilab, terus kenapa? Yang paling saya suka sih data visualization sih gitu ya, karena memang dari awal sih saya tuh paling seneng mengolah data menjadi bentuk visual gitu, karena kan menurut saya sih visual itu lebih bisa menceritakan banyak gitu ya, dibandingin kita cuma nyajin tabel aja gitu berisi angka. Tapi begitu divisualkan menjadi sebuah grafik, itu bisa ngasih insight yang lebih meaningful untuk orang lain gitu. Jadi orang nggak menginterpretasikan sendiri gitu terhadap datanya, tapi begitu kita udah kasih visualnya, grafik, cuma ngeliatnya dalam waktu 3 detik orang udah bisa paham gitu garis besarnya berapa gitu. 3 detik ya Mas ya? Iya, itu 3 second rule. Kalau presentasi itu 3 second rule ya. Orang kalau nggak bisa nangkep garis besar presentasi kita dalam 3 detik, berarti kita tuh gagal sebenarnya.
3 detik, Kathleen. 3 detik, oke deh, siap. 3 detik. Nah, terus juga saya lihat sih itu apa modulnya itu dijelasinnya baik gitu ya sama runut gitu ya, dari yang paling sederhana sampai nanti mulai kompleks gitu. Karena waktu itu kan apa karena pakai R pakai ggplot gitu ya. Jadi kan ggplot itu kan dibuatnya layer by layer gitu kan. Ya, jadi dia jelasin dulu base-nya, terus nanti ditambahin atribut-atributnya yang lain. Nah, karena dijelasinnya runut ya saya bisa dapat ininya sih, intuisinya gitu, gimana cara buat grafik yang baik dengan ggplot sih. Yang menurut saya sih justru lebih menarik dibandingin pakai Excel sih. Ya ini pribadi saya sendiri, tapi saya justru menemukan kayak kasihkan sendiri gitu, karena kita bisa lebih apa ya, kreatif gitu dalam membuat grafik, dan bisa dibuat lebih dinamis sih sebenarnya gitu. Kita kan udah dengerin nih perjalanannya Mas Arya mulai dari belajar, berkarir. Nah, selama proses belajar itu kan pasti mengalami kendala juga kan ya Mas ya. Nah, kalau misalnya Mas Arya ini apa sih yang dilakuin kalau misalnya ngadepin kendala gitu Mas? Ya yang paling sering sih sebenarnya coding yang dimasukin itu kan nggak sesuai ya sama output yang diharapkan gitu, karena ya pasti ada error lah ini segala macam gitu. Nah, biasanya sih yang saya lakuin itu ya searching di Google gitu, dan ya untungnya Google ada juga ya Mas? Googling juga gitu, dan ternyata ya memang cukup banyak sourcing yang bisa bantu buat selesaikan masalah terkait dengan coding sih gitu ya, biar sesuai sama output kita, seperti Stack Overflow atau GitHub gitu. Nah, kemudian selain itu sih sebenarnya ada keuntungan juga gitu ya, jadi member Dekilab itu kan jadi otomatis masuk ke dalam FB group discussion gitu ya. Nah, itu ternyata banyak apa ya, banyak member lain, banyak praktisi yang bisa terbuka lah, mau ngasih masukan gitu ya terhadap pertanyaan. Sharing juga ya Mas ya? Iya betul. Nah, waktu itu pernah ada modul project di Dekilab ya tentang market basket analysis gitu. Nah itu karena memang di situ project jadi nggak disediain hint kan jawabannya gitu. Jadi saya sempat mentok, terus nanya ke grup discussion itu dan dijawab gitu ya, dan ya akhirnya bisa gitu jalan modulnya jalan gitu, berhasil sampai dapat sertifikatnya. Wow. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih Karere, apa sih yang dimaksud dengan Facebook group discussion yang dimaksud oleh Mas Arya ini? Jadi setiap premium member Dekilab itu kita ngasih platform untuk member Dekilab biar sharing kendala pas lagi belajar gitu. Nah, kita namanya Facebook Group Discussion Dekilab gitu, Karere. Jadi tinggal di browsing di Facebook aja ya? Iya, segampang itu. Tapi yang bisa masuk hanya untuk premium member aja, Karere gitu. Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih kendala tentang belajar ya kan. Nah, aku pengen nanya sih ke Mas Arya nih, kalau sekarang nih berkarir sebagai data analytics tuh challenge yang dihadapi seperti apa sih Mas? Ya mungkin ada beberapa sih. Pertama itu memang banyak yang perlu dipelajari gitu ya, karena dunia data analitik itu luas sih. Kebanyakan mungkin orang lihat kerennya cuma lihat dari permukaannya aja, padahal kan ada banyak disiplin ilmu gitu ya di dalamnya gitu. Ada matematik, ada statistik gitu ya. Jadi yang itu yang juga perlu dikuasai atau paling nggak diketahui lah gitu, nggak perlu sampai dalam banget gitu. Nah kemudian sayangnya juga orang-orang itu hanya berkutat di teori tentang data analytics gitu ya, atau data science gitu, tapi sebenarnya yang kurang dipahami itu atau kurang ditekankan itu adalah penguasaan terhadap bisnis gitu. Karena percuma kita punya ilmu secanggih apapun tapi kita nggak bisa merelevansikannya ke dalam bisnis, ya nggak kepake sama perusahaan gitu kan. Iya juga sih. Nggak akan bermanfaat gitu ya. Mungkin kita ngajar aja mendingan, nggak usah jadi data analis di perusahaan, tapi ya mungkin ngajar gitu. Nah sebenarnya bisnis sih rumus sederhananya kan menciptakan profit gitu kan. Profit gampangnya gitu kan. Mungkin kadang orang bingung gitu bagaimana ya bisnis itu kayak gimana, tapi intinya kan menciptakan profit. Profit itu adalah
dengan pengeluaran gitu kan. Oke. Jadi ya Hmm. gimana caranya dapat pendapatan yang sebanyak-banyaknya, gimana pengeluaran ditekan sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya udah tinggal mainin aja data yang terkait dengan penerimaan ya atau pendapatan sama data yang terkait pengeluaran. Ya itu diulik aja masalahnya apa di situ. Nah, kemudian yang banyak orang mungkin belum paham juga, yang paling banyak menghabiskan waktu untuk machine learning project gitu ya, itu bukan analisanya gitu, justru semuanya proses collecting sama cleansing data gitu ya, karena data itu kan kesebar gitu ya, formatnya itu bisa beragam gitu, nggak semuanya itu langsung siap diolah gitu. Itu ketika kalian terjun di dunia nyata itu baru berasa sih bahwa data itu nggak langsung Excel tersedia langsung data dalam bentuk tabel, itu enggak, itu indah banget ya. Bisa kayak gitu indah banget ya. Kalian harus ketemu sama orang-orang dari berbagai unit kerja, kemudian minta datanya, atau bahkan kalau masih di database ya SQL gitu ya harus minta ke IT gitu. Jadi ya kemampuan komunikasi juga harus diasah gitu sebagai di data analitik gitu. Karena kalau cuma jago coding ya nanti susah dapet datanya gitu, karena orang nggak tahu kebutuhan kita tuh apa gitu kan. Nggak bisa semuanya kita disuapin, ini datanya tinggal diolah. Kalau di dunia kerja sih nggak bisa kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk di data analitik itu juga perlu mengasah kemampuan untuk membuat presentasi ataupun berkomunikasi di hadapan umum gitu ya, karena nanti kan hasil analisa kita percuma kalau cuma disimpan di laci gitu kan, disimpan di laptop cuma ya itu harus dibawa gitu kan. Hasil analisa kita perlu dibawa ke rekan-rekan yang lain gitu, dan kita harus bisa siap gitu berkomunikasi baik dari yang levelnya staff sampai top manajemen gitu ya, board of directors sekalipun itu harus siap gitu. Masing-masing punya kebutuhan yang beda-beda, dan seorang data analis harus mampu menyajikan data se-efisien mungkin gitu ya, se-efektif dan se-efisien mungkin ya. Karena itu 3 second rule itu penting gitu. Begitu orang udah males, Tetap 3 second rule. Pertama udah males, lihatnya ya udah nggak bakal didengerin apa yang kita ngomongin. Tapi begitu kita show slide mereka tertarik ya, mereka akan mau buy in gitu sama ide-idenya kita gitu. Oke. Berarti 3 second rule penting, Kathleen ya. Tetap di underline itu. And practice juga ya berarti ya. Nah, Mas, ini kan situasi sekarang kan lagi ada ya pandemi COVID-19 ini, atau yang kita lebih kenal mungkin dari kayak virus corona gitu ya, Mas ya. Mas Arya sendiri mungkin ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk bagi belajar data science di rumah? Sekarang masih belajar data science kan, Mas? Tetap belajar dong, Mas. Terus nggak ada habisnya. Dan kira-kira, iya, betul. Nah, itu mungkin boleh di-share mungkin kiat-kiatnya apa, dan kira-kira materi apa sih yang mungkin bisa dipelajari walau kita lagi kayak stay home atau di rumah aja gitu ya? Kalau menurut saya sih mumpung lagi dalam kita mungkin punya waktu yang lebih luang gitu, karena mungkin nggak punya waktu untuk beraktivitas di luar ya, kita bisa coba juga pelajari beberapa hal yang terkait sama data science gitu ya. Misalkan data science itu kan berdiri atas berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Nah, kalau memang memungkinkan gitu ya di dalam waktu luang ini, pelajari juga basic ilmunya dalam yang membangun data science seperti matematika gitu ya. Mesti buka-buka lagi pelajaran kalkulus integral gitu, atau terkait dengan statistik deskriptif, statistik inferensial. Itu diharapkan sih jadi kita paham lagi gitu konsep-konsep basicnya. Jadi begitu itu diaplikasikan nanti di machine learning, kita bisa dapat insight-nya dengan lebih baik gitu. Kita tahu gitu ini datangnya dari mana gitu, dibandingkan kita hanya tahu keluar hasilnya tapi kita nggak
bisa punya intuisi gitu untuk menjelaskan angka ini dapatnya dari mana gitu. Nah, karena mungkin kan nanti audiens kita kan awam kan, Iya. atau ya bisa juga ada yang jago juga gitu, dan itu mungkin saja nanti kita di challenge ketika menyajikan suatu presentasi itu kita di challenge ke hal-hal yang mungkin nggak kita siapin gitu. Kita mungkin nyajiin grafik tapi dia Betul. mungkin nanyain gimana cara ngitungnya gitu. Wah, kalau Betul, kita nggak iya. mempersiapkan itu atau kita nggak tahu basicnya, ya udah kelabakan pasti nanti, apalagi kalau di hadapan top manajemen gitu ya yang cer banget gitu loh. Karena kan mereka bukan hanya peduli tentang hasilnya, mereka juga peduli metodenya gitu. Metode kita bisa mendapatkan angka itu. Jadi kalau kita nggak kuat fundamentalnya, nggak kuat basicnya, ya siap-siap aja dikeramasin. Ya. Oke. Ya itu sih. Nah, kalau misalnya dari Mas Arya sendiri nih, kan Mas Arya udah lama nih jadi data analis kan. Kalau tipsnya nih Mas Arya buat teman-teman kita yang lagi dengerin mau berkarir juga, apa sih tips jadi data analis itu? Ya, pertama sih itu mesti suka sama data ya. Jadi jangan cuma ngelihat bahwa ini top 10 most job. Selalu diawali dengan suka dulu ya Mas ya. Iya, jadi wah ini keren banget nih, wah ini penghasilannya banyak. Jangan lihat itunya, mesti suka dulu sama data gitu. Ya kan not for everyone juga sih data analitik juga, dan ya bukan berarti jelek juga kalau kita nggak kuasai data, kita nggak jago di data bukan jelek juga kan. YouTuber aja bisa dapat banyak duit juga kan gitu. Oh iya. Jadi YouTuber kan jadi apa endorser gitu, influencer juga banyak ya. Maksudnya kalau cuma uang yang jadi motivasi ya ada banyak cara lah gitu. Tapi suka dulu sama datanya gitu. Kemudian mesti tekun sama pantang nyerah sih dalam ngatasin masalahnya, karena yang error dalam coding itu udah biasa gitu. Bahkan ketika apa hasil errornya itu beda, itu juga udah sebuah kemajuan gitu. Oh, berarti jangan ngedown ya Mas kalau error gitu ya. Iya gitu. Begitu ketik errornya A gitu, kita perbaiki codingnya masih ada error tapi jadi error B, ya nggak apa-apa, itu udah kemajuan juga gitu. Sampai nanti selesai gitu errornya. Terus ya karena ruang lingkupnya kan cukup luas gitu ya data analitik, jadi ya mungkin bisa dibagi-bagi sih, jadi hal-hal yang kecil dulu gitu, jangan ngebayangin gedeannya juga ya. Oke. Mungkin dari processing datanya gitu kan, dari ya basic statistiknya, kemudian visualisasi data gitu, dibagi-bagi aja bagian-bagian yang jangan semuanya mau dipelajari sekaligus gitu. Bagi-bagi, lihat data analitik itu terbagi atas apa aja dan mulai fokusin satu-satu gitu. Nah kemudian pastikan apa sumber untuk kita belajar itu banyak gitu ya, jadi jangan puas gitu aja gitu dengan belajar di satu sumber gitu. Sering tanya juga gitu, dan ya untungnya sih kalau saya sih melihat Dekilab itu menyediakan berbagai channel gitu ya buat online di discussion gitu, grup discussion tadi FB, ataupun bahkan kadang ada meetup gitu kan. Saya cukup sering sih ikut meetupnya gitu, karena kan ketemu sama praktisi datanya kan, jadi ya sekalian bisa nanya-nanya lah ke mereka gitu. Setuju. Terus yang paling penting juga praktis sih gitu, jadi kalau kita nggak mau menguji cobakan, sama aja kayak kita mau belajar masak rendang gitu ya. Kita tapi beli buku masak rendang 20 buah gitu ya, tanpa pernah mempraktikannya gitu, itu juga cuma gitu. Nah ini kadang juga jebakan ini sih, apa penundaan gitu ya, orang kadang saya kayaknya belum siap, saya mesti belajar dulu. Itu sebenarnya psikologi aja, kita lagi menunda-nunda sebenarnya, padahal langsung aja dipraktekin gitu di pekerjaan kita langsung uji coba, langsung present ke atasan gitu. Kemudian kalau misalkan ada data project atau competition kayak Dekilab kan juga sering ngadain gitu ya, ikut gitu, jangan mikirin ntar kasih kalah malu-maluin, enggak, jangan, ikut aja gitu. Karena kalau enggak kita nggak pernah mempraktis apa yang udah kita pelajari gitu. Betul banget, betul, setuju. Okay. Nah mungkin apa namanya, tadi tipsnya aku
apa ya, aku underline sedikit kali ya, soalnya menarik banget tuh. Yang pertama kan ada suka Mm-mm. sama datanya, terus jangan lihat kerennya aja, populernya atau uangnya, terus ada Tuh, ketekunan, pantang menyerah, walaupun pantang mati menyerah. error, Iya, tetap semangat karena ntar ada error lagi, semangat lagi gitu ya Mas. iya, benar. Terus karena lingkupnya juga luas juga ya, coba pecahin materinya yang dipelajari jadi bagian-bagian kecil. Nah, terus Mm-mm. belajar dari banyak sumber, misalkan di Dikilab itu dari sisi modulnya, bisa dari sisi komunitasnya juga mungkin secara online ataupun offline. Dan yang terakhir nih yang kayaknya yang paling penting adalah jangan takut untuk latihan terus, uji kompetensi kali ya, bukan Iya, kompetisi ya. Terus menguji diri kemampuan kamu sampai mana supaya kamu mengukur kamu harus improve di mana gitu ya Mas ya. betul, betul, betul. Wah, Nah, keren. cakep banget dah tuh. Nah, ini Mas, Cakep lah. ini terakhir nih Mas, mungkin Oke, pamungkasnya nih Mas. Pesan untuk ya, members di Kilab nih Mas, supaya termotivasi diri untuk berkarir atau mendalamin di bidang data, mungkin bisa dari sisi karena Mas Ariandi kan sebagai data analis gitu ya, mungkin ya, bisa di-share Mas apa nih Mas? oke. Ya, mungkin saat ini ada yang masih Hmm. bingung gitu kan, apakah ini tuh pilihan yang tepat gitu ya. Nggak masalah, jalanin dulu aja karir yang atau bidang saat ini tuh sebaik mungkin gitu. Hmm. Bahkan yang saat ini mungkin kuliahnya mungkin bukan terkait sama data gitu ya, tapi kayaknya pengen Nah, untuk data ya nggak, jangan jangan jadi putus kuliah juga gitu, DO gitu, atau ya janganlah, sayang, jalanin iya iya dulu gitu iya. sambil coba didalamin pengetahuan atau ngasah diri kita dalam data analitik gitu ya, karena semakin kita paham, semakin kita sering bersinggungan sama bidang ini gitu ya, ikut komunitas-komunitasnya, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Nah, nanti Hmm. kita jadi bisa paham gitu loh. Hmm. Sebenarnya ini tuh sesuai nggak sih sama harapan kita gitu. Bener nggak sih minat saya itu ada di sini atau enggak gitu. Nah, nanti Hmm. percaya deh kalau kita udah kuasain, kita udah sering juga banyak membangun jaringan sama teman-teman yang di bidang data, nanti biasanya Hmm. kesempatan juga bakal datang gitu ke kita Oh. gitu. Hmm. Jadi jangan jangan khawatir atau jangan takut gitu loh. Ya pasti yang namanya rezeki sih pasti ya akan hampir kita pada saat waktunya juga udah tepat gitu. Hmm. Jadi santai aja, Amin. jangan jangan langsung oh pengen banting setir, ya kita lihat-lihat dulu lah. Ngebet gitu ya. Ngebet banget kan kayaknya. Ya. Nah, tapi buat yang Hmm. emang udah yakin nih, udah yakin banget bahwa ini Hmm. memang karir yang pasti buat Hmm. dia gitu ya, ya silahkan, jangan jangan mundur lagi, jangan Hmm. melihat ke belakang lagi gitu, banyak belajar sama ya jangan takut juga investasi gitu ya untuk ngembangin kompetensi itu. Pasti tantangannya banyak gitu ya, harus kuasai banyak hal, kemudian juga kompetisi juga kan dengan banyak orang yang mungkin juga udah mulai banyak minat di sini gitu. Nah, ya tapi kalau udah yakin jangan setengah-setengah gitu. Dalamin semuanya, dalamin dengan baik, dan kalau bisa juga jangan fokus ke banyak bidang gitu, semuanya mau diambil ya, fokus dulu ke beberapa hal gitu ya, Mm-mm. yang utama dulu, karena kan ya kalau kayak machine learning sendiri kan ada banyak gitu ya topiknya gitu. Ada yang text analysis gitu kan, Mm-mm. ada yang predicting gitu kan, ada yang Hmm. clustering ya, ada yang mau visual misalkan apa visual analysis gitu ya, Hmm. itu dipilih dulu mana yang kira-kira sesuai sama harapan kita gitu, ekspektasi kita, Hmm. baru ya dalamin di sana gitu. Jangan dari awal Hmm. kita mau hajar semuanya, nggak akan bisa sih. Oke, makasih ya Mas Ariandika sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di Dikilab Podcast yang perdana nih Mas. Perdana. Waduh, Wah, Sama-sama, terima aduh keren. senang kasih. banget nih. Makasih Mas juga udah mau sharing-sharing Ya, pengalaman berkarir dan belajarnya, dan ya, apa ya, banyak banyak hal yang bisa kita pelajarin sih ya dari sisi berkarir dan Mm. belajarnya. ya. Nah, Kathleen,
kamu katanya ada informasi tambahan ya? Ada nih buat kalian yang mau sukses berkarir seperti Mas Arya, kalian bisa ikutan juga belajar bareng di DQ Lab, Kak Rere. Mantap. Nah, sistem pembelajarannya itu tadi sebenarnya udah dijelasin sih sedikit sama Mas Arya ya. Kita itu belajarnya adalah online dan sangat fleksibel. Jadi kayak bisa diakses di mana aja. Jadi kalau misalnya lagi pengen belajar ya belajar. Tapi kalau bisa kan kata Mas Arya tadi, kita harus belajar terus ya kan. Terus di DQ Lab juga sering nih mengadakan project untuk mengasah kemampuan member DQ Lab agar mempersiapkan kalian di bidang industri data. Nah, jangan lupa juga DQ Lab ini suka mengadakan promo setiap bulannya loh guys. Kalau misalnya kalian penasaran nih projectnya gimana sih, terus promonya kayak gimana, kalian bisa langsung follow Instagram DQ Lab, di media sosial lainnya, Facebook, LinkedIn. Tapi jangan lupa aktifkan push notification agar kalian terus terupdate gitu. Nah, kita juga ada informasi lebih lanjutnya, jadi ada artikel-artikel tentang member-member kita, terus kayak event dan project kita juga. Kalian bisa langsung aja cek di dqlab.id kayak gitu. Oke deh, semoga podcast hari ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan ya. Nah, DQ Lab akan terus mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan memotivasi kalian nih di dalam DQ Lab podcast ini. Bener nggak, Kathleen? Bener banget. Oh iya, tadi aku ada yang ketinggalan, Kak Rere. Kita DQ Lab juga punya YouTube channel. Kalian bisa banget search langsung belajar data science DQ Lab. Subscribe ya guys, jangan lupa, dan push notification-nya untuk biar kalian nonton video-video dari DQ Lab. Kak Rere udah subscribe belum? Aduh, udah belum ya? Aku lupa lagi. Kayaknya udah sih. Harus guys. Apalagi buat kalian yang mau berkarir seperti Mas Arya. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk kalian inget-inget kata Mas Arya tadi. Kak Rere? Practice. Iya, betul. Nah, sampai jumpa semuanya yang udah mendengarkan. Terima kasih. Semoga termotivasi. See you on the DQ Lab podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.